Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua materi pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Ya, asyik membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah firman Allah, yang membacanya adalah merupakan ibadah. Satu huruf ada 10 kebaikan yang kita lakukan, maka kita harus terbiasa membiasakan membaca Al-Quran di rumah ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana baca Quran yang baik, bagaimana menulis Al-Quran yang baik. Nah, kita akan belajar pada pertemuan yang kedua ini. Nah, di pertemuan yang kedua ini yang akan kita bahas adalah tentang melafalkan surat An-Nas. Ya, anak-anak, mungkin anak-anak itu ada yang sudah hafal, ada yang sudah paham tentang An-Nas. Nah, ini kita sekarang belajar lagi ya tentang surat An-Nas. Surat An-Nas itu adalah surat yang ke-114. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Berarti surat An-Nas adalah surat yang terakhir, surat yang ke-114, yang terdiri dari surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Kemudian nama An-Nas diambil dari kata Nas dalam surat An-Nas, yaitu yang artinya adalah manusia. Saya ulangi ya. Surat An-Nas termasuk surat yang ke-114 di dalam Al-Quran. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat tersebut. An-Nas berarti manusia. Itu ya. Jadi surat An-Nas itu diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah. Nah, karena diturunkan di kota Mekah, maka surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah. Itu ya, pengertian tentang surat An-Nas. Saya ulangi ya, surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas merupakan surat yang ke-114. Surat An-Nas artinya manusia, yang berulang kali disebut dalam surat tersebut. Surat An-Nas artinya adalah manusia, yang diturunkan di kota Mekah kepada Nabi Muhammad. Karenanya surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah. Surat An-Nas juga berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Jadi dari dalam kejahatan itu yang datang ke dalam jiwa manusia. Jadi An-Nas itu adalah berisi perintah kepada manusia untuk selalu berlindung kepada Allah, karena setan itu selalu membujuk manusia, selalu menggoda manusia dari sebuah kejahatan, dari bisikan-bisikan setan. Nah, ini karenanya kita harus memperbanyak membaca surat An-Nas agar setan itu tidak bisa menggoda kita, agar setan itu merasa takut menggoda orang yang sering membaca surat An-Nas. Itu ya anak-anak. Kemudian sekarang kita akan belajar membaca surat An-Nas. Membaca surat An-Nas itu saya contohkan, nanti kalian bisa menirukan Bu Khatib satu ayat itu ya. Saya mulai dulu ya, silakan anak-anak perhatikan, disimak dan dibuka bukunya, buku PAI, atau bisa juga dibuka buku LKS ya. Sekarang perhatikan saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Saya ulangi, itu ayat pertama. Saya ulang 3 kali ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ayat kedua. Malikin nas. Saya ulangi, itu ayat pertama. Saya ulang 3 kali ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ayat kedua. Malikin nas. Ya, ayat kedua. Malikin nas. Ya, ayat kedua. Malikin
nas, malikin nas, malikin nas. Ayat ketiga, ilahin nas, ilahin nas, ilahin nas. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat keenam, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, itu anak-anak surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Nah, tugasnya dari Bu Fatim adalah, ya, kalian sudah tahu surat An-Nas itu turun di mana, surat yang keberapa, terdiri dari berapa ayat, apa artinya An-Nas. Nah, sekarang tugas dari Bu Fatim adalah kalian menulis surat An-Nas, ya, dari ayat 1 sampai ayat 6. Ditulis 1 sampai ayat 6. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian hafalkan surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Ini ya. Jadi kalian hafalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.